Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha pemerataan pembangunan di Pulau Madura. Nama saya Luciana Ulfa. Dampak positif usaha pemerataan. Positif order reformasi salah satunya di sektor pembangunan infrastruktur di seluruh kawasan tanah air Indonesia. Demikian juga daerah turut serta dan aktif dalam mendukung peningkatan kualitas kehidupan nasional dengan pemenuhan sarana dan prasarana. Pemerintah daerah yang menjadi bagian penting dari roda pemerataan pembangunan di garda terdepan patut kita berikan afirmasi dan dukungan selama tetap dalam konteks kemakmuran dan keadilan. Kerja keras mereka telah membawa penampakan baru, meskipun kadar dan capainya sangat beragam. Pembangunan Pulau Madura. Pembangunan terus dilakukan terutama oleh Perintah pemerintah pusat yang langsung masuk dengan ide program barunya. Sektor real masyarakat terpencil dan pedesaan melalui DD ataupun berupa dari pembuatan bendungan air pertanian rakyat. Sumeneb merupakan satu dari 14 kabupaten se-Indonesia yang mendapatkan upload proyek pertanian yang didanai oleh IFAD, International Foundation for Agricultural Development. 2021 program ini dalam rangka pembangunan sistem pertanian terpadu di daerah daratan tinggi yang mencangkup produktivitas pendapatan petani dengan meningkatkan infrastruktur lahan dan air sistem pertanian dan modern serta penanganan pasca panen. Gelora pembangunan. Namun, gelora pembangunan ini terlihat aneh karena responsabilitas pemerintah daerah terkesan mengalami ketidakseimbangan semangat fasilitas yang diberikan oleh pihak luar daerah seperti enggan ditanggapi sebagai suatu kesempatan untuk memberikan akses pengetahuan, teknologi, dan pasar agar pembangunan memiliki dampak positif bagi peningkatan ekonomi kawasan. Nyaris sama anehnya dengan fakta di desa-desa lahan-lahan kosong demikian luas tapi volume jalan rayanya begitu sempit dan tahu saja rata dalam kondisi rusak. Berbeda dengan di jalan di perkotaan yang lebar dan cenderung lebih baik. Strategi pembangunan. Menurut Dr. Heri Darwanto, Direktur Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal, ada dua hal mendasar yang perlu dicerna untuk membangun ekonomi daerah, yaitu pertama, mengenali ekonomi wilayah, dan kedua, merumuskan manajemen pembangunan yang pro-bisnis. Dan bagi penulis, penting kiranya ketiga, mengenali struktur budaya agar pola pembangunan tidak membuat masyarakat tercemberut dari akarnya, yang berupa kearifan-kearifan lokal agar tidak menjadi asing di rumah sendiri dan semaksimal mungkin dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan itu sendiri. Yang keempat, ramah lingkungan. Apa yang dimaksud dengan ramah lingkungan itu adalah supaya kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang setempat. Pembangunan dengan cepat. Bagaimana mendorong percepatan pembangunan ekonomi Madura dengan biaya murah dan mudah untuk bersaing dengan mekanisme pasar global yang didominasi oleh kaum kapitalis, yaitu untuk bersaing dengan mekanisme pasar global yang didominasi oleh kaum kapitalis. Kini mulai bermunculan apa yang disebut sebagai pasar komunitas, diproduksi oleh suatu lingkaran tertentu dan dibeli. Kini mulai bermunculan apa yang disebut sebagai pasar komunitas, diproduksi oleh suatu lingkaran tertentu dan dibeli oleh anggota dan simpatisan lingkaran itu sendiri, sehingga mereka independen dalam menentukan harga, berkuasa atas barang yang menjadi miliknya. Sesuai kondisi mereka yang kemudian berkembang menjadi pasar tersendiri dan kuat, maka Madura perlu political will dari penguasa 4 kabupaten untuk membentuk semacam holding company sebagai pusat transaksi ekonomi dan jual beli produk masyarakatnya.
Dari itu kita harus membangunkan usaha pemerataan pembangunan di Pulau Madura dengan berbagai cara tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahpahaman dan tidak paham, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.